Masing-masing kaum punya permasalahan nggak? Zen. Tapi tiap nabi dan rasul yang datang, apa yang mereka serukan dulu kepada mereka tetap sama nggak? Sama. Apa? Tauhid dan akidah. Udah. Dan kemudian dari sini juga dapat kita tangkap. Awas. Fokus dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling memahami dakwah, paling memahami maksud hikmah di dalam berdakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izahil hasan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan dengan cara yang dengan memberikan contoh yang baik, pesan-pesan yang baik. Nah, apakah hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berdakwah mendakwahi sebuah kaum, kemudian mendiamkan dulu kesyirikan yang ada pada mereka, kemudian dakwahi hal-hal lain? Demikian gak cara Nabi? Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kaum sekarang. Dengan nama hikmah, akhirnya dibilang, enggak, kita dakwah yang hikmah. Jangan salahin dulu tauhid mereka. Syirik mereka jangan dibilangin syirik dulu. Lah bagaimana? Yang paling paham hikmah siapa? Rasul. Dan dia langsung menghantam ke akarnya enggak? Syiriknya enggak? Tauhidnya enggak yang ditekenin sama Rasul? Iya. Kok bisa sekarang sebagian kaum ngaku berdakwah dengan hikmah, tapi diam dari kesyirikan? Kan somplak. Faham gak? Ini kita dakwah dengan hikmah. Jangan kita bilangin dulu syirik. Biar aja dia nginep di kuburan gak apa-apa. Lah gimana loh? Nabi yang paling hikmah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia langsung menghantam ke akarnya, tersikat akarnya. Oke? Maka bukanlah makna hikmah, artinya berlemah lembut dan mendiamkan kesalahan sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian kaum di dalam dakwah. Salah. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Tuh, ngepas hikmah. Bukan berdiam diri dari kekeliruan dan kesalahan kemudian pura-pura nggak ada permasalahan dan kemudian kita bersatu. Nggak begitu. Ya? Paham ya? Itu satu. Kedua, fokus dakwah kepada tauhid dan akidah. Tidakkah kita lihat Rasulullah SAW dan para nabi-nabi dan rasul terdahulu? Awal yang mereka dakwahkan kepada kaumnya, kalaupun tiap kaum punya permasalahan yang berbeda. Ada yang permasalahannya moral di antara mereka, di mana makan jeruk di antara mereka, misalnya. Mungkin seperti kaumnya Lut alaihissalam. Oke? Kan makan jeruk tuh. Atau di antara mereka ada yang permasalahannya ekonomi. Di antara mereka ada yang permasalahannya penyakit dan wabah yang merata. Kaum yang dihadapi Isa. Di antara mereka ada yang permasalahannya sihir. Di antara mereka ada yang permasalahannya moral. Seperti yang dihadapi Rasulullah SAW. Masing-masing kaum punya permasalahan enggak? Zen. Tapi tiap nabi dan rasul yang datang, apa yang mereka serukan dulu kepada mereka tetap sama enggak? Sama. Apa? Tauhid dan akidah. Udah. Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami utus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali pasti kami wahyukan padanya. Ini kami perintahkan padanya, sampaikan pada manusia bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Tuh. Wa ma umirtu illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan seluruh bentuk beragama hanya kepada Allah. Mau permasalahannya apapun lagi. Oke? Tetap yang ditekan tauhid dan akidah. Nah sekarang kok bisa sebagian kaum mengaku berdakwah untuk membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menomorssekiankan dakwah kepada tauhid dan akidah dan mendahulukan dakwah kepada apa? Politik. Atau mendirikan negara dan khilafah. Nabi mana turun terus nyeru kepada bikin khilafah? Nabi yang mana? Nabi lu siapa? Nabi mana? Nggak pernah ada nabi demikian. Dan membelangkangkan perkara dan penekanan kepada nilai-nilai tauhid. Yang penting kita rebut dulu tampuk kekuasaan pokoknya deh. Syirik deh, nggak apa-apa. Nyungsep kali di kuburan, nggak apa-apa udah. Yang penting kita sampai dulu tampuk. Tuh. Gila,
Dan terus mereka ngaku ngaku mengikut kepada Nabi SAW. Nigo gak sih ini orang? Nigo gak sih dakwah mereka? Nigo gak sih? Kok ngaku ngikut Nabi, tapi yang diperjuangkan dan diserukan itu berbeda dengan apa yang diperjuangkan dan diserukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengakhirkan apa yang diperjuangkan dan diserukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penekanan kepada nilai-nilai tauhid, pengingkaran kesyirikan. Penekanan kepada nilai-nilai akidah, pengingkaran apa-apa yang kufur yang bertentangan dengan akidah yang sahih. Ya, tidaklah demikian hikmah di dalam berdakwah. Lihat contoh yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ juga dapat kita pahami dari kasus itu. Awas, hikmah adalah cara yang harus ditempuh seseorang di dalam berdakwah, bukan jaminan diterima. Awas. Sehingga sebagian kaum berkata demikian, tuh dia mah nggak hikmah sih dakwahnya, akhirnya ditentang sama kaumnya. Lah, lu bagaimana? Seolah-olah hikmah adalah jaminan diterima. Manusia yang paling memahami hikmah yang Allah maksud siapa? Rasulullah. Tayyib. Ditentang gak sama kaumnya? Jadi hikmah, dakwah dengan hikmah bukan jaminan diterima. Ini adalah juklak, jabdes yang harus kita lakukan. Orang mau terima mau enggak, artinya di tangan Allah, urusan Allah. Kenapa puyeng sama penerimaan orang? Tuh lihat, dia mah akhirnya gak dipakai di kampungnya, soalnya gak hikmah sih dakwahnya. Lah, tahu-tahuan loh. Rasul diusir dari kaumnya. Ente mau bilang Rasul gak hikmah ya? Ini Sallallahu Alaihi Wasallam kurang ajar kalau gak sambil geluduk loh. Berani bilang Rasul gak hikmah? Rasul paling hikmah dan Rasul ditentang oleh kaumnya. Jadi dengan hikmah adalah cara yang kita harus disuruh. Itu cara yang harus ditempuh aja. Bukan jaminan orang akan terima kalau kita hikmah. Faham itu? Ya? Ini yang katanya salafi ini suka nyalahin orang sih gak hikmah. Akhirnya tuh lihat tuh, dimusuhin dia sama orang. Tuh lihat. Maksud dia hikmah adalah diemin aja biar kata syirik juga. Gitu. Diemin aja biar kata muhdats juga. Begitu maksudnya. Lah salah. Diemin aja biar berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul juga. Maksud dia mah hikmah begitu tuh, maunya dia begitu. Kan ngaco. Paham? Ya?